Aku ujang tuh gak. Sekarang aku aja. Cenang apa sih? Nanti tadi. Ini ratu. Tadi kene bunga nege. Mat, encan bu, nak mau bajang dan nak kene kan? Canangnya. Dijo biu nih. Cen jajan nih. Piu, jangan piu. Mana Tebuni tadinya? cen. Get pembajang kan jadi get ampun nganten iki jak pana ibu aduh kene sing naknya canang Encan. selesai nepukin ibu ada jahitan ketandingan Banten. Aduh serius dia mah tanding tanpa ada tataan tika napi leheran serius gak nanding di bini jenang tengah sana gak Encan bu, yang nak mau bajang nak cara kene. ini toli canang ya porosan isi porosan biunya dijo jajannya dijo cingain kayaknya po ibu membantar kita cuma ini Bu, di rumah bajang yang sepansip selengkap ibu bu, nak amonedo ge. Bu, jadi kayak well gitu bu, dia kan si muning, dia tenawang. Tradisi gini tuh angken, bu nak well doget. Duh, kayaknya saja nandang gini nak, orang kita yang senantan sing gini, bu, mertua galak, well selesai. Apa ya tawang? Nak menantu baru, indah mai baru, senawang tradisi, senawang apa-apa. Harusnya jahilnya senawang doget. aduh kayak mama itu coba bersik Ibu Jangan. nah engken ke Dewi kok kita ngambil nih? oleh nak pegayan kayak Dewi Nah engken lah nih? kita enak kok kene ketandingan canang cuma di asli dini kita sih bu Nah, nak wajar bu, nanah aman-aman, nanah yang ngolahin jenah, benar? aja nak masih ge Gini bu, kena nih. oh nah makasih ke sana Iya. yuk Enggak. Engken deh. Yang harus engken mbak, yang tuh ngerti tradisi gini, yang sinawang apa-apa tentang canang gini, salah dia nggak canang, hanya aja ini tak memek jangan jelas yang bajang. Ya, tradisi itu memang sudah terjadi lagi, apalagi dia nggak tahu maknanya. Dia tahu maknanya apa itu canang tuh? Sini semua bunganya dia itu benar tuh? Apa cuma dia pang estetik kan ini bunganya? Nak kita deh mau jangan naik yang ini mau ya canang tuh bukan sekedar dia mempersembahkan gen, tapi maknanya dia harus nawang dan ibu tuh sih cuma ngajarin caranya dia naik, tapi niat niat dia bukan hanya mempersembahkan caranya itu, tapi apa yang dia sampaikan melalui caranya itu untuk Tuhan. Namanya kan namun ada dulu orang benar-benar dia menggerak seperti dia langsung mengkat gitu dia ibu nggak sedih masa ibu nawang benar-benar ada ibu nah bu kenapa ini minta maaf bu yang punya keluarga itu kenapa bu yang masih kesel yang punya apa-apa tentang tradisi ini yang justru pelajaran dari ibu kejadian ambil informasi yang benar sesuai makna dan artinya. ibu senja marah sebenarnya kayak Dewi nah orang kayak Dewi marah mungkin tapi kayaknya kan dia harus tetap kan senangkan nih kan karena dia kalau terus ngayang dini ada kan anak ibu ibu berharap dia bisa menjalankan tradisi ini sehingga nggak boleh di sini bajang ini kayak Yang dilengkapkan kemudian setiap ibu nanding canang itu harus detail, harus lengkap. Nah, apa artinya? dia kan biasanya nanti kan itu lengkap dia Langsung bu, yang langsung canang, langsung bunga nih kayak kami selengkap ibu. nang begitu main sana aja ibu
aja nggak lu? Gimana tutin ibu nah. Terus malu naik ke mama. Oh, bisa gak ah? Gak? Kok baca gak? Ratu Betara, set. Naka dituseng. Well, ini lo gak. Bidang kok meninggal soalnya. Gak? Kok gak capek? Ibu lo ngajain. Ibu ampun Bu. Sekarang. Nih coba nak lanjutin. Temat. Kan menolong ibu benar-benar nak bisa gak sebenarnya. Nah gini yuk jangan seng-seng sama gak cepat tadi nak gua kalian juga coba kan, kau peragat, kau cegek, jadi jangan canang di sana nih pegai kayak. Nah, api kan? Gimana? Ben mani man gak ngai ben, gedein ben gis canangnya. Sepernya cendein ben gis yang kan, apa ngelumbang nah, kerjain bu. Ya Bu, makasih Bu Gih. Sampai ngajain dia. Bagus sih Bu. Nah jadi ayo tanding yuk. Ya Bu. Canang memakai alas berupa ceper berbentuk segi empat yang merupakan simbol kekuatan Arda Candra atau bulan. Di atas ceper ini diisikan sebuah porosan yang bermakna persembahan tersebut harus dilandasi oleh hati yang welas asih serta tulus kepada ide Sang Yang Widiwasa. Di atas ceper ini pula berisikan seiris tebu, seiris pisang, dan sepotong jaja atau kue. Adalah sebagai simbol kekuatan Siwa Ongkara atau angka 3 dalam aksara Bali. Kemudian, disusunlah sebuah sampian urasari yang berbentuk bundar di atas ceper tersebut sebagai dasar untuk menempatkan bunga. Hal ini merupakan simbol dari kekuatan windu atau matahari. Lalu, pada ujung-ujung urasari ini memakai hiasan panas sebagai simbol kekuatan nada atau bintang. Bunga berwarna putih disusun menghadap arah timur adalah simbol sebagai diutusnya Widyadari atau Bidadari. Bunga berwarna merah disusun menghadap arah selatan sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari Saraswati oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Yang Brahma agar memercikan Tirta Kamandalu untuk menganugerahi kekuatan dan kewibawaannya. Bunga berwarna kuning disusun untuk menghadap arah barat sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari Kensulasih oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Yang Mahadewa agar memercikan Tirta Kundalini untuk menganugerahi kekuatan intuisi.
Bunga berwarna hitam atau gelap disusun menghadap utara sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari Nilotama oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Hyang Wisnu agar memercikan Tirta Pawitra untuk menganugerahi kekuatan peleburan segala bentuk kekotoran jiwa dan raga. Kembang rampe atau irisan pandan arum disusun di tengah-tengah adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari Supraba oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Hyang Siwa agar memercikan Tirta Mahamerta untuk menganugerahi kekuatan pembebasan atau moksa. Nage ampun kagat canai raga. Kene bejani canai isina to ge kan benawang. Bungana arahnya ge benawang. Maknana masih subore ini bu busan. Mani-manian nangge ge canang sing dadinya ngawang-ngawang cara nikunan ge. Ibu sukses ibu sampun ngajain tiang sampun ngerti pimpidan tiang ten ai canang awak kayak bu. Ge pasti bisa. Bu yang nggak story mah pang kejang awang tiang ampun bisa ai canang. Ge, Betul ibu. kita saja. Tapi ingat aja maknanya nah tetap sing tadi ulian story kan kayak pamer-pamer pesannya canang gitu. Nah, dadas kena ampun. Ibu udah aja canangnya ge. Bu, pang mesra. Mertua ada menantu. Pang tawang mau kerja jaga ibu apa? Ibu sing perlu kita. Ge aja canang tuh terkenapi ibu. Ibu. Bu, ayo lagi. Sekali aja. Yuk. Nah, yuk nak. Cepok ge nah. Oke. 1, 2, 3. Ampun bu. Upload bejanito di FB ya. Tepuk aja Harus. di bagian. Ibu pasti itu. Mantu zaman now. Muna aja nih bantuin malu gak? Pas saya ngalan hujan, tuh nak bulan apa? Gek, Banten gek? Iya bu. Bu nang dia? Nih yang petang lu lihat aja lu ini gak? Oh. Halo guys, jadi hari ini Tiang jadi mau Banten. Gek. Gek mau Banten apa mau bilang Gek? Banten bu sambil luas. Siapa gak? Tenang, terus Gek mau Banten, mau Banten. Tenang, terus misi live. Terkenal bu, viral. Ide ojolnya mau Banten terkenal. Mungkin kan Gek? Tapi bu, Tiang merasa belajar rencana. Ini sesuai maknanya bu. Makanya Tiang mau pamer ya teman-teman Tiang di TikTok. Terus juga Dek, dan tujuannya untuk terkenal. Oh, siapa bu? Ibu. Ampun bu. Ini mau Banten nih Dek.
Ujang itu Bu. Neng, mak dia mau dibuat lawat. Bu, tinggal ke bunga tuh Bu. Ada sih yang mau bantu Bu. Longsan warnanya Bu. Ani neh, ani ungu neh. Iya Bu. Aduh, onyang sih bunga dari Banten ge. Aman? Jegjek apa jegjek? Kalau saya onyang bunga dari Banten. Saya onyang nanti angon ge. Aduh ge. Oh, ini kita aja yang kerjaan bisa jadi sarang Bu. Memang mulai. Bu, kan bagus Bu. Aduh, ge. Stop. Bunga pacah ibu liu di kok. Tanding jangan ada apa-apa. Semua manusia yang masih diikat oleh karma memiliki kebutuhan atas dorongan estetika yang tinggi. Kebutuhan manusia akan rasa kenikmatan estetis telah mendorong mereka untuk terus menciptakan objek-objek yang bernilai estetis yang dapat menimbulkan rasa lamo atau menyenangkan. Salah satunya ialah canang sari, yang merupakan upakara sebagai simbol dari ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Sang Yang Pencipta, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Secara teoestetis, canang sari selain mengandung nilai religius, juga memiliki nilai estetika, baik dari relinggitan, bentuk, komposisi, maupun perpaduan dari 4 tata warna bunga. Nilai estetis yang terkandung di dalamnya semakin membuat ketenangan, kenyamanan, senang, hingga semakin meningkatkan religius spiritualitas bagi yang membuat, yang melihat, dan yang mengaturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Dengan demikian, dalam teoestetika, canang sari akan menyiratkan satyam atau kebenaran, siwam, kesucian, dan sundaram, keseimbangan. Dewasa ini, dengan kesibukan masyarakat yang semakin meningkat, menyebabkan mereka memilih untuk membeli canang di pasar karena tidak sempat untuk membuatnya sendiri di rumah. Keadaan yang demikian diambil oleh para pedagang canang untuk membuat dan menjual lebih banyak canang setiap harinya. Tidak jarang para pedagang canang mengabaikan makna serta etika dalam pembuatan canang itu sendiri. Beberapa dari mereka hanya bisa membuat canang tanpa mengetahui makna dari canang yang mereka buat. Kadangkala ada bahan yang kurang dalam canang yang dijual, atau bahkan posisi dari bunga-bunga canangnya yang terbalik. Oleh karena itu, sebagai umat yang mempersembahkan pun mesti mengetahui kelengkapan dari sebuah canang yang akan dihaturkan, kesucian dalam bertanding, serta proses dari pembuatan canang hingga canang sari itu sendiri mencerminkan satyam, siwam, dan sundara. Menurut pandangan ajaran agama Hindu di Bali, tujuan membuat canang adalah sebagai perwujudan dari yajna untuk dapat diserapnya isi dari jagat. Canang dapat dikatakan sebagai penjabaran dari bahasa Weda melalui simbol-simbol, yaitu yang pertama, canang yang dialasi dengan sebuah cepet sebagai simbol Arda Candra. Sedangkan canang yang dialasi dengan sebuah tamas yang kecil adalah sebagai simbol dari pintu. Yang kedua, porosan sebagai simbol dari silih asih dalam arti Hindu yang harus didasari oleh hati yang welas asih kehadapan Sang Yang Widiwasa. Ketiga, jajan, tebu, dan pisang sebagai simbol dari tedung ongkara, perwujudan dari kekuatan, utpeti, stiti, dan pralinang. Yang keempat, sampian urasari sebagai simbol kekuatan Hindu, serta ujung-ujung sampian tersebut yang adalah sebagai simbol dari nada. Di atas urasari disusunkan bunga-bunga. Bunga putih pada arah timur sebagai simbol dari kekuatan Sang Yang Iswara. Bunga merah pada arah selatan ialah sebagai simbol dari kekuatan Sang Yang Brahma. Bunga berwarna kuning pada arah barat adalah simbol dari kekuatan Sang Yang Mahadewa, dan bunga berwarna biru atau hijau pada arah utara sebagai simbol dari kekuatan Sang Yang Wisnu. Kembang rampai tepat di tengah-tengahnya sebagai simbol dari kekuatan Sang Yang Panca Dewata. Canang sari mengandung makna sebagai permohonan umat Hindu kehadapan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pencipta yang berwujud ongkara, bahwa umatnya memohon kekuatan untuk itu agar beliau bermanifestasi menjadi kekuatan Ista Dewata. Umat Hindu dalam melakukan persembahyangan kepada ide Sang Yang Widiwasa dan manifestasinya menggunakan sarana yang salah satunya ialah canang. Kata canang berasal dari bahasa Jawa kuno. Berasal dari suku kata ca yang artinya indah, sedangkan suku kata nang yang artinya tujuan yang dimaksud. Dengan demikian, maksud dan tujuan canang ialah sebagai sarana bahasa Weda untuk memohon keindahan, sundaram kehadapan Sang Yang Widiwasa.
Kata canang berasal dari bahasa Jawa kuno yang pada mulanya berarti sirih. Sirih ini disuguhkan kepada para tamu atau utama yang dihormati. Pada zaman dahulu, tradisi makan daun sirih adalah suatu kebiasaan yang sangat dihormati. Hal itu hingga sekarang masih bertahan menjadi budaya, terutama kebiasaan bagi para tetua dalam memakan daun sirih. Bila meninjau kembali teosetisnya, maka dalam konsep kebenaran, yaitu dalam pembuatan canang sari ini, mesti didasari oleh pikiran yang benar, perkataan yang benar, dan perilaku yang benar. Dalam pembuatan canang sari, mesti didasari oleh pikiran yang tidak terbebani dan penyerahan diri yang total sebagai bentuk bakti yang sesungguhnya. Dalam memperoleh bahan-bahan banten, hendaknya diperoleh dengan benar, mengerjakan dengan baik, dengan tidak marah-marah ataupun emosi, serta sembarangan atau asal-asalan dalam mengerjakannya. Oleh karena itu, bila ingin mewujudkan yajnya, mestinya adalah yajnya yang satvika, bukan untuk pamer ataupun asal-asalan. Keseimbangan atau sundaram terbentuk dari unsur-unsur keindahan, mencakup persamaan dan perbedaan yang terrefleksi dalam beberapa dimensi seperti dimensi 2 ataupun dimensi 3. Refleksi dimensi 2 dapat menghadirkan bentuk-bentuk yang simetris, yang sekaligus asimetris atau jalinan, harmonis, sekaligus disharmonis, yang lazim disebut dengan dua binede. Canang sari dapat dilihat dalam penggunaan bunganya yang berwarna merah dan juga putih. Konsep dua binede yang mencirikan dua hal yang berbeda total, namun tidak saling mengalahkan. Refleksi keseimbangan dalam dimensi 3 sangat terkait dengan konsep kosmologi Hindu yang membagi dunia ini menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah, yang biasa kita sebut dengan Tribuana. Dunia bawah yaitu Buroke, dunia Bhutakala, dunia tengah Wahloke yang merupakan alam antara dunia manusia dengan sisi alam lainnya, dan alam atas atau Swahloke adalah dunia Tuhan dan para dewata. Adapun beberapa bunga yang tidak boleh dalam pembuatan banten, yaitu yang pertama ada bunga pusuh atau yang belum kembang. Bunga yang kedua yaitu bunga yang sudah layu. Yang ketiga ada bunga yang sudah jatuh sendirinya. Yang keempat bunga yang tumbuh pada kuburan. Selanjutnya ada bunga telut nyuh atau ujung piring alit. Contoh yang selanjutnya ada contoh bunga berduri yang tidak boleh dipakai untuk menanding canang. Yang terakhir ada bunga gemitir yang tidak boleh digunakan pada sarana kuangens. Pesan dan juga nilai moral dalam drama yang telah kita tampilkan. Yang pertama, nilai agama. Canang adalah bentuk dari persembahan yang mencerminkan cinta dan juga rasa syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, yang mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan niat yang baik dan kesadaran spiritual. Dalam nilai budaya, drama ini menekankan pentingnya menjaga dan juga menghargai tradisi dari keluarga, serta melestarikan budaya agar tetap relevan meskipun berada di tengah perkembangan zaman modern yang telah kita hadapi. Pada nilai estetika, pembuatan canang sendiri sebagai suatu seni yang bukan hanya untuk disaksikan secara fisiknya, namun juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Nilai sosial dan juga keluarga mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dan juga penghormatan antar generasi untuk saling menjaga keharmonisan dan pemahaman bersama dalam lingkup keluarga. Dalam nilai pendidikan, pendidikan dalam tradisi tidak hanya datang dari pengajaran langsung, tetapi juga dari diri sendiri, pengalaman, dan pemahaman terhadap makna yang lebih dalam suatu hal yang kita pelajari. Orang lain canang, yang tadi sing dari ngawang-ngawang yang canang, dia ngaturung kan itu yang widi, ini pada beras langsung isi bunga, sehari-hari ada orang canang. Sehari-hari ada orang canang. Anggot ada ini kebandan ke pesangah sehari-hari, ada sewaktu, ada rainang. Nambah bencana. Baik, pang anugong bencana, busung pang seger, bungo pang seger, pang demonang hati ngatur kan itu yang widi. Itu menurut Dado, dong awak-awak mau tanding, menurut kono mau tanding, kena benar malu nang, kena benar dure nang. Canang itu
Misi kiping, misi biomas, misi tebu, borong misi wadah beras, langsung misi bunga. Ada perubahan nih, ada orang lain canang, yang kira ada malu itu tetap canang ada, tidak ada merubah. Jadi sing tadi ngawang-ngawang ngai canang, bedong ngai canang. Mulai likidan ada, mulai lubung dan canang ada likidan ada sing ngai no jelek, no lubung ngai ada. Kotor, matur keridosan yang widi si hari-hari, tiap hari.